Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwas sekalian, teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat dan juga taufik yang Allah limpahkan kepada kita. Dan di antara nikmat taufik atau nikmat iman, nikmat hidayah yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita adalah kita tetap istiqomah, tetap berada di atas kebaikan yaitu Islam dan juga iman. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar kita senantiasa berada di atas petunjuknya dan di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang diminta oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian para generasi salaf setelahnya, ya, kecuali hal-hal yang berkaitan tentang keistiqomahan mereka dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi wasallam disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau seringkali mengucapkan doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Dan wahai zat yang membolak-balikkan hati pula, maka teguhkanlah aku di atas agamamu. Dan juga dalam riwayat yang lainnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali mengajarkan doa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu yaitu al-huda petunjuk, kemudian wat tuqa dan ketakwaan, wal ghina dan juga rasa rasa cukup. Dan banyak hadis atau banyak doa-doa yang lain baik disebutkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya adalah bahwa seorang hamba hendaknya senantiasa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selaras dengan hal itu, di sore hari ini kita akan membahas satu nama yang berkaitan dengan hal yang paling kita butuhkan di dunia ini yaitu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah boleh semua isi dunia lenyap dari kita, harta kita lenyap, pasangan kita tiada, anak kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, maka satu hal yang tidak boleh luntur dari diri kita adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap setelah belajar atau setelah membaca tentang nama Allah Al-Hadi, zat yang maha memberikan petunjuk, ya kita senantiasa diberikan petunjuk sehingga kita termasuk di antara golongan umat Nabi alaihi salatu wasallam yang disebutkan man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa saja yang akhir ucapannya yaitu la ilaha illallah, maka dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Saking mahalnya hidayah ini, maka Nabi mengingatkan dalam banyak hadis. Di antara hadis ya, hadis yang menyebutkan hadis yang panjang yaitu beliau mengatakan ala inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Demi Allah ada di antara kalian yang sepanjang hidupnya beramal dengan amalan ahli surga. Sampai-sampai tidak ada batas atau seolah orang melihatnya tidak ada batas antara dia dengan surga kecuali hanya kematian semata yang tinggal satu hasta atau satu jengkal semata. Lalu kemudian takdir Allah telah mendahulunya, maka fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Maka dia beramal dengan amalan ahli neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Sebaliknya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli neraka. Sibuk dengan kefasikan, sibuk dengan kemaksiatan, hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa zira'. Sampai tidak ada batas antara dia dengan neraka kecuali hanya satu zira' saja. Akan tapi takdir Allah sudah mendahulunya. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Kemudian di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan ahli surga dan Allah masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hidayah. Inilah hidayah. Dan setiap dari kita akan bergerak menuju untuk apa kita ciptakan nanti di hari kiamat. Kalau kita ditakdirkan sebagai seorang yang sa'id, yaitu orang yang berbahagia, maka Allah akan mudahkan kita untuk mengerjakan hal-hal yang mengarah ke sana. Sebaliknya, kalau kita ditakdirkan menjadi orang yang syaqi, orang yang celaka, maka Allah akan mudahkan jalan kita menuju ke arah sana. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fakullun muyassarun lima khuliqalah." Setiap dari kita akan dimudahkan
untuk apa yang ia diciptakan di atasnya. Taib. Ikhwas sekalian azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Syekh Habibullah taala mengatakan Allah Azza wa Jalla menyebutkan hadzal isma fi mawdi'aini minal Quran, menyebutkan nama ini yaitu Al-Hadi di dalam dua tempat dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 54. Allah mengatakan wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan sungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah sesungguh pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman ke arah mana? Yaitu ke arah atau kepada jalan yang lurus. Ya, dikuatkan dengan dua taukid, yaitu inna kemudian lam taukid. Kemudian Allah mengatakan wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasir. Dan cukuplah Rabbmu menjadi pemberi petunjuk dan juga penolong. Dua ayat ini menjadi dalil bahwa nama Allah Azza wa Jalla atau di antara nama Allah Azza wa Jalla adalah nama Allah Al-Hadi, yaitu zat yang memberikan petunjuk. Dikatakan wal hadi huwallazi yahdi ibadahu wa yurshidahum wa yurshiduhum wa yadulluhum ila ma fihi sa'adatuhum fi dunyahum wa ukhrahum. Yaitu zat yang memberikan petunjuk kepada hambanya dan mengarahkan mereka atau menunjukkan mereka kepada sesuatu yang memberikan manfaat kepada mereka. Jadi menunjukkan kepada sesuatu yang menjadi sebab kebahagiaan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Jadi bukan hanya Al-Hadi ini bukan hanya berkaitan dengan akhirat semata. Bukan hanya urusan surga dan neraka. Tapi zat yang memberikan petunjuk mana yang lebih baik dari urusan dunia kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengajarkan kepada umatnya di antara syariat Islam adalah menjalankan salat istikharah. Untuk apa? Untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mana di antara urusan dunia, yang mana dari urusan dunia yang kalau kita kerjakan lebih banyak manfaatnya dibandingkan yang lainnya. Begitupun hal lainnya. Ini menunjukkan bahwa Allah Al-Hadi tidak hanya pada urusan akhirat semata, tidak hanya urusan surga dan neraka kita, tapi juga urusan dunia kita. Wa huwallazi bihidayatihi ihdada ahlu wilayatihi ila ta'atihi wa ridha. Dan dengan petunjuknya atau zat yang dengan petunjuknya, maka orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh, mereka mendapatkan petunjuk untuk taat kepada Allah dan juga untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladzi bihidayatihi ihdadal hayawanu lima yuslihuhu wattaqa ma yadurruhu. Dialah zat, dialah Allah, zat yang dengan hidayahnya atau bahkan hewan-hewan saja, maka mereka tahu mana yang sekiranya memberikan maslahat kepada mereka dan mereka bisa menjauhi hal-hal yang memberikan mudarat. Jadi diumpamakan dikutip perkataan apa namanya wa huwallazi bihidayati ihdadal hayawan. Hewan saja mengambil petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mana kiranya hal-hal di sekitar mereka yang memberikan manfaat bagi mereka. Mereka tahu, oh ini makanan yang berbahaya, ini makanan yang beracun, ini makanan tidak layak makan, ini makanan yang bisa dimakan dan lain sebagainya. Siapa yang mengajarkan mereka hal demikian? Kalau misalnya orang-orang yang tidak punya Tuhan, orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan mereka, maka mereka mengatakan ya ini insting yang terbentuk ratusan ribuan tahun. Ini apa? Ini jawaban-jawaban yang tidak ada ujungnya sama sekali. Tapi kalau kita katakan ya hewan tadi memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala melalui insting mereka, maka jawabannya akan terhenti. Baik. Ini bahkan hewan saja, apalagi manusia. Fallahu alladzi khalaqal makhluqat wa hadaha. Dialah Allah Azza wa Jalla, zat yang menciptakan para makhluk dan memberikan petunjuk kepada mereka. Jadi Allah itu menciptakan kita, tidak mungkin membiarkan sia-sia. Pasti akan diberikan clue, diberikan panduan, diberikan petunjuk bagaimana kita hidup. Bayi saja yang ketika lahir, mereka tahu di mana makanan mereka berasal, di mana makanan mereka berada. Bayi saja tahu. Hewan yang sekecil apapun, lebah misalnya, mereka tahu kemana mereka harus makan. Padahal mereka ukurannya kecil sekali. Bahkan ada bunga yang jaraknya sekian kilo misalnya, mereka tahu, oh di sana ada bunga. Dari mana mereka tahu itu makanan mereka? Ya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui indera mereka, melalui penciuman mereka dan lain sebagainya. Allah Azza wa Jalla mengatakan alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Yang menciptakan dan juga menyempurnakan dan yang menentukan kadarnya juga memberikan petunjuk. Jadi menentukan kadar kita ini sebagai manusia, ngasih petunjuk, kita tahu di mana air susu ibu kita dan lain sebagainya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fahadaha al-hidayatul 'amata limasalihiha. Maka maka Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada makhluk-makhluknya tadi
Ya, dengan hidayah yang amah, hidayah yang berlaku untuk semua makhluk. Mau beriman, mau kafir, mau manusia, mau hewan, mau jin dan lain sebagainya, maka mereka semua mendapatkan hidayah amah, petunjuk dari Allah Azza wa Jalla yang umum demi kemaslahatan mereka. Allah tidak membiarkan mereka. Allah tidak membiarkan mereka. Wa ja'alaha muhayya'atan lima khuliqat lahu. Dan Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan mereka untuk melaksanakan tujuan penciptaan mereka. Jadi untuk apa mereka ciptakan? Ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan jalan agar mereka mendapatkan hidayah. Mereka berikan clue, Allah Azza wa Jalla berikan clue, Allah berikan petunjuk kepada mereka agar mereka mampu mengoptimalkan untuk apa tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hada hidayatul bayan, dan Allah juga memberikan hidayah bayan. Hidayah apa? Bayan. Fa'anzal, nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan hidayah bayan. Fa'anzal kutuba wa arsal rusula. Nah, Allah juga menurunkan kitab, terus kemudian mengutus utusan dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menjadi jalan hidayah bagi makhluknya. Dan kita diberikan perangkat yang lengkap oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan hidayah. Allah Azza wa Jalla mengatakan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, terus kemudian penglihatan dan juga hati manusia, maka apa? Maka semua dari hal tadi dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Disebutkan tiga hal sama basor, kalau kemudian fuad atau hati, maka kata para ulama karena tiga ini merupakan perangkat hidayah masuk ke dalam hati seorang seorang hamba. Orang tidak punya penglihatan, mohon maaf, maka dia bisa punya apa? Pendengaran. Orang tidak punya pendengaran, dia masih punya apa? Penglihatan. Seandainya orang tidak punya penglihatan, orang tidak punya pendengaran, masih ada jalan akses masuk, yaitu hati mereka. Jadi ketika mereka misalnya dengan apa? Dengan apa namanya, bahasa-bahasa yang kita mungkin tidak tahu, melalui tangan mereka kode-kode yang hanya mereka paham, dan hidayah diterima oleh mereka. Inilah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa syara'a syara'i'a wal ahkam, dan Allah juga mensyariatkan syariat-syariat, aturan-aturan dan juga hukum-hukum. Wal halal wal haram, Allah tentukan ini yang halal, ini yang haram. Wa bayyana usulad din wa furu'ahu, Allah terangkan mana yang pokok dari agama, akidah, wa furu'ahu, dan fikih misalnya. Wa bayyana siratal mustaqima al-musila ila ridwan wa thawabihi. Dan Allah berikan petunjuk, Allah jelaskan dengan gamblang mana jalan yang lurus, yang dengannya sampai kepada ridha Allah dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu surga Allah Azza wa Jalla. Waddahat turuqal ukhra liyahdharaha al-ibad. Dan Allah jelaskan jalan-jalan lain agar hamba-hamba Allah ini Azza wa Jalla, mereka apa? Mereka lari dari jalan-jalan tersebut. Jadi Allah sediakan satu jalan. Jadi Nabi ketika memberikan informasi kepada para sahabatnya mana jalan yang lurus, maka beliau kasih perumpamaan. Beliau gariskan satu garis lurus, kemudian beliau berikan beberapa garis melintang dari garis lurus tadi. Kemudian beliau mengatakan ini jalan yang lurus. Kemudian jalan yang samping adalah doa ila jahannam, yaitu orang-orang yang mengajak manusia kepada jahannam. Artinya jalan yang lurus cuma satu. Sementara jalan yang mengarah kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, maka jumlahnya teramat banyak. Supaya apa? Ya, supaya tahu manusia mana yang harus dihindari. Wa hada ibadahu al-mu'minina hidayat at-taufiq lil imani wa ta'ah. Dan Allah juga memberikan hidayah kepada orang-orang mukmin, itu hidayah taufik untuk beriman dan juga berbuat ketaatan. Wa hadahum ila manazilihim fil jannati kama hadahum fid dunya ila suruqi asbabiha turuqiha. Allah itu ngasih petunjuk di dunia dengan mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, yaitu sebagaimana ketika Allah ngasih petunjuk ketika nanti di akhirat, ini surgamu, surgamu. Jadi Allah pasti akan beri petunjuk. Kalau kita takdirkan Allah Azza wa Jalla mencapai surga Firdaus, ya apa? Ya nanti kita akan dikasih jalannya. Di dunia kita akan di jalan, dimudahkan belajar ilmu, dimudahkan berbuat ketaatan, dimudahkan bangun malam, dimudahkan sholat sunnah dan lain sebagainya. Ketika azan, hatinya mudah terpaut dengan masjid, lalu kemudian berangkat. Ketika azan, dia segera beranjak mengerjakan sholat dan lain sebagainya. Maka firman Allah Ta'ala alladzi qaddara fahada yatanawalu jami'a hadhil anwa' minal hidayah. Maka ayat qaddara fahada, Allah memberikan petunjuk, itu mencakup semua hidayah tadi. Bukan hanya hidayah yang sifatnya iman dan juga kufur, tapi hidayah tentang hidayah amah, ngasih petunjuk makhluk ini makan dari apa, terus kemudian hidayah bayan, dikasih jalan diberikan akses untuk mendapatkan kebenaran, terus kemudian hidayah mana jalan menuju surga, jalan menuju neraka,
Ya semua tadi termaktub atau terkandung di dalam ayat alladzi qaddara fahada. Allah tuh ngasih semua bentuk hidayah tadi. Ibnu Atiyah rahimahullah taala mengatakan dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Atiyah, ya tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz fi tafsir Al-Kitab Al-Aziz, beliau mengatakan apa? Wa qauluhu fahada, dan firman Allah fahada amun li jami'il hidayati fil insani wal hayawan. Maka mencakup semua jenis hidayat. Semua jenis hidayah, baik manusia maupun hewan. Waqad khassasa ba'dul mufassirin asya'a minal hidayat. Dan sebagian ahli tafsir mengkhususkan sebagian hidayah saja, enggak semuanya, hanya sebagian saja kata mereka. Faqala al-Farra, maka al-Farra mengatakan maknanya adalah hudan wa hada wa adalla. Allah itu zat yang memberikan petunjuk dan yang menyesatkan. Waqtafa bil wahidati lidalalati halal ukhra. Dan apa namanya, Allah mencukupkan untuk menyebutkan salah satunya saja. Artinya Allah qaddara fahada, Allah yang apa, yang menetapkan kadar lalu kemudian memberikan petunjuk, tidak harus lanjutkan wa adalla dan menyesatkan, tapi cukup menyebutkan salah satu yaitu fahada, bukan wa adalla. Ya, kenapa? Waqala muqatil hadal hayawan, ya, disebutkan salah satu, ya otomatis hal yang berlawanan juga menjadi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi alaihi wasallam, sungguhnya hati manusia itu apa? Baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah akan balikkan menjadi beriman. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah balikkan kembali kepada orang yang kufur. Baik. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dan Muqatil Al-Kalbi rahimahumullah taala mengatakan hadal hayawana ila wat'idz dzukuri wal inas. Yaitu apa? Yaitu Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah atau memberikan petunjuk kepada hewan untuk yang jantan menggauli yang betina. Waqila dikatakan pula hadal mauluda inda wat'ihi ila masjid sadi. Dan Allah juga memberikan petunjuk kepada bayi yang baru lahir untuk mengetahui di mana sumber makanannya. Waqala Mujahid, dan Mujahid mengatakan hadan nasa ilal khairi wasyarri. Allah memberikan petunjuk kepada manusia kepada kebaikan dan juga keburukan. Wal bahaima lil marati'i. Dan juga Allah memberikan petunjuk kepada hewan untuk mencari makanan. Qala wa hadhil aqwalu misalat. Dan semua perkataan ini hanyalah permisalan saja. Wal umumu fil ayat aswabu fi kulli takdirin wa fi kulli hidayatin. Maka ayat ini itu berlaku umum, baik semua jenis takdir dan juga semua jenis hidayah. Jadi tidak dikhususkan pada hidayah tertentu, terus kemudian takdir tertentu dan lain sebagainya. Baik. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi alladzi qaddara fahada, yang yaitu zat yang menciptakan atau menetapkan kadar dan juga memberikan petunjuk, kemudian memberikan petunjuk, ini berlaku pada semua jenis petunjuk. Baik. Iya. Jangan dipegang ya. Ya, tutup. Tutup. Mantap. Baik, berikutnya. Waqad qawwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala taqrira Ibni Atiyah wa ayyadahu faqala. Dan Syekhul Islam menguatkan pendapat Ibnu Atiyah tadi. Jadi beliau mengatakan wal aqwalus sahihatu hiya min babil misalan. Dan ucapan-ucapan yang benar itu tadi termasuk bentuk permisalan. Kama qala Ibnu Atiyah, sebagaimana perkataan Ibnu Atiyah. Hakadza katsirun min tafsir salaf. Inilah yang berlaku di penjelasan para salaf. Yadhkuruna minan naw'i misalan liyunabbahu bihi ala ghairihi aw li hajatil mustami' ila ma'rifatihi aw li kaunihi walladhi ya'rifu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan mereka menyebutkan sebagian dari makna sebagai permisalan untuk menunjukkan makna yang lain, atau karena kebutuhan orang yang mendengar untuk mengetahuinya, atau karena orang tersebut mengetahuinya. Jadi bukan berarti pendapat yang seolah tidak menyebutkan semuanya tadi. Apa? Itu maaf sama ibu. Bukan berarti perkataan sebagian salaf yang mengkhususkan pada sebagian tafsir dari lafaz al-huda atau hada tadi itu tidak mencakup semuanya, tapi kata beliau ini sekedar permisalan semata. Permisalan semata. Jadi permisalan disebutkan salah satu contoh saja. Misal ketika kita ngaji seperti ini, ya kita tidak mampu menyebutkan semua contohnya. Kadang disebutkan cuma satu, kadang disebutkan cuma dua. Padahal apa? Harusnya kalau disebutkan lengkap semuanya harus 10 ya. Tapi karena keterbatasan waktu, karena
Nah, karena mustamiknya butuhnya cuma itu, ya kita sebutkan salah salah satunya saja. Maka demikian mimbabil misalat, hanya sekedar permisalan semata. Baik, ala kulihal, Syekhul Islam maupun Ibnu Atiyah, maka keduanya berpendapat yang dimaksud dengan fahada atau waqaddar alladzi qaddara fahada, zat yang mentakdirkan atau menentukan kadar masing-masing kemudian memberikan petunjuk, ini berlaku pada semua jenis takdir dan juga semua jenis hidayah, enggak terbatas pada satu dua jenis hidayah. Baik, wa huna waqfatun li bayani anwa'il hidayah al mudhafati ila rabbi subhanahu wa yatanawaluha ismuhu jalla wa ala al-hadi. Dan saat ini mungkin saat yang tepat untuk kita menjelaskan jenis-jenis hidayah yang dinisbatkan kepada Rabb kita subhanahu wa ta'ala dan yang terkandung di dalam makna nama Allah azza wa jalla al-hadi. Yang pertama al-hidayah al-amah, hidayah yang sifatnya umum. Wa hiya hidayatu kulli nafsin ila masalihi ma'asyiha wa ma yuqimuha. Inilah hidayah untuk setiap jiwa untuk kemaslahatan hidup mereka. Nggak boleh sayang, nggak boleh. Ini ada orang ngaji, nggak boleh. Nanti kalau selesai ya. Taib, yaitu hidayah untuk semua jiwa, untuk kemaslahatan hidup mereka, dan apa-apa yang bisa menegakkannya. Tentang bagaimana cara mereka memberikan nafkah, mereka mendapatkan nafkah. Kenapa? Taib. Wahya hidayatun syamilatun lil hayawani kullihi natiqihi wa bahimihi. Ini hidayah juga berlaku kepada hewan-hewan. Nah, baik yang hewan-hewan apa? Hewan-hewan ternak, terus hewan melata dan lain sebagainya. Atau hewan yang natik. Natik itu hewan yang berbicara. Nah, yang sebutan untuk manusia. Kan kalau kata apa namanya? Ahli usul apa? Ahli kalam, maka mereka mengatakan definisi manusia insan hayawanun natik. Manusia itu hewan yang bisa berbicara. Wa bahimihi, hewan ternak. Tairihi wa dawabi, baik burung, unggas maupun apa? Maupun dawab melata. Terus kemudian fasihihi wa ajami, baik orang Arab maupun orang Ajam. Wa min dzalikum hidayatuhu subhana al hayawana al bahima ila iltiqamis sadi inda khuruji min batni ummihi. Nah, di antara bentuk hidayah umum yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hewan adalah Allah berikan ilham kepada mereka untuk mendatangi sumber minuman mereka dari ibu mereka. Wa ila ma'rifatihi bi ummihi tuna ghairiha hatta yatba'aha aina dhahabat. Dan juga Allah Azza wa Jalla berikan clue, petunjuk kepada anak atau janin yang baru lahir tadi, siapa ibu mereka. Jadi meskipun ada sekian puluh sapi di sekitarnya, maka dia tahu mana di antara sapi-sapi tadi yang menjadi ibu mereka. Begitupun kalau kita lihat bayi yang baru lahir, maka subhanallah, maka mereka bisa tenang dengan apa? Dengan keberadaan ibu mereka di dekatnya. Ini juga merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ila qasdi ma yanfa'uhu minal mar'a duna ma yadurru minhu. Dan juga apa? Dan juga Allah Azza wa Jalla berikan petunjuk untuk sesuatu yang bermanfaat di tempat mereka mencari makan. Bukan kok malah nyari sesuatu yang berbahaya. Insting mereka dibangun oleh Allah Azza wa Jalla agar mereka apa? Mendapatkan hal yang bermanfaat untuk mereka. Wa min dzalikum hidayatuhu at-tayra wal wuhusha wad dawaba ila al-af'alil ajibati allati ya'jizu anha al-insan. Di antara bentuk hidayah tadi kepada burung-burung atau hewan buas dan binatang melata, ya, mereka berbuat perbuatan yang menakjubkan, yang mungkin tidak bisa dilakukan manusia. Kahidayatin nahli ila sulukis subuli allati fiha mara'iha ala tibyaniha. Di antaranya adalah hidayah kepada lebah untuk melewati jalan yang terdapat di dalam yang tempat makanan, meskipun berjauhan dan mereka dapat kembali ke sarangnya. Jadi kalau misalnya summa auduha min masafatin ba'idatin ila buyutiha minasyajari wal jibal wa ma ya'rushu banu adam. Dan berbeda dengan manusia ya. Kalau lebah mereka tahu makanan dari jarak jauh. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tapi Allah kasih hidayah kepada lebah, makhluk yang lebih kecil dari kita. Nah, apa? Mereka tahu di mana sumber makanan mereka. Wa kahidayatin namlati as-saghirah takhruju min baitiha wa tatlubu qutaha wa in ba'udat 'alaiha tariq
Dan juga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada seekor semut keluar dari sarangnya meskipun mencari makan meskipun jauh misalnya. Dan faida dhafarat bihi hamalathu wa saqathu fi tariqin ma'ju muawwajatin ba'idatin dzati su'udin wa hubutin wa wu'uratin hatta tasila ila baitiha. Dan ketika sudah nemu makanan tadi, mereka membawa, mereka nyeret melewati jalan berliku, jauh naik turun susah sampai ke sarang. Ini semut-semut yang kecil-kecil. Dan ketika mereka tidak kuat, apa yang mereka lakukan? Mereka kembali ke sarangnya, panggil teman-temannya, kembali ke sumber makanan tadi. Siapa yang ngasih mereka petunjuk untuk berbuat demikian? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada sebuah video yang apa namanya? Uh, ada eksperimen yang dilakukan oleh sebagian orang yang mereka ngasih makanan ke semut, terus kemudian memberikan lintasan yang susah. Nah, terus kemudian manusia mengikuti jalur yang dibuat oleh semut tadi. Maka subhanallah, apa? Ternyata manusia bisa. Ya, semutnya bisa, lalu kemudian manusia mengikuti jalur atau mengikuti gerakan semut tadi juga bisa. Padahal makannya cukup besar dan jalurnya cukup susah. Siapa yang memberikan mereka hidayah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak pernah sekolah, mereka tidak pernah mengenyam pendidikan, mereka tidak pernah punya guru untuk ini dan itu tidak. Tapi mereka apa? Mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wahada babun wasi. Ini perkara yang luas sekali. Ini pembahasan yang sangat luas sekali. Wa yakfi fihi qauluhu subhanahu, dan cukuplah kita dengar firman Allah Azza wa Jalla, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahi illa umamun amsalukum. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di muka bumi, kemudian burung-burung yang terbang dan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Alias ini umat atau makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma farratna fil kitab min syai'. Tiadalah kami apakan sesuatu apapun dalam Alkitab kemudian kepada Rabb mereka di wa summa ila rabbihim yasyarun. Walladzina kazzabu bi ayatina summun wa bukmun fil dzulumat. Dan orang-orang yang mendustai ayat-ayat kami, maka mereka apa? Mereka peka atau tuli, bisu dan berada dalam gelap gulita. Ini perumpamaan bagi orang yang mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka diumpamakan sebagai orang yang mohon maaf tuli, bisu, lalu kemudian seperti berada di tempat yang gelap, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kemana-mana. Kalaupun kemana-mana, maka mereka harus siap menanggung resiko untuk nabrak. Kemudian man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratal mustaqim. Siapa yang Allah kehendaki, Allah sesatkan mereka. Dan siapa yang Allah kehendaki, Allah jadikan mereka di atas petunjuk yang lurus. Nah, kenapa kok nggak dijadikan satu jenis manusia untuk taat kepada Allah saja? Ya, tidak ada. Yang pertama, tidak ada hikmahnya Allah menciptakan kita. Allah ciptakan kita ini, Allah jadikan kematian, kehidupan, susah, senang. Lalu kemudian mana yang beriman, mana yang kafir, ya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah tahu mana yang terbaik di antara kita, yang paling baik amalannya. Kemudian yang kedua, hidayatul irsyad wal bayan lil mukallafin. Hidayah irsyad dan juga bayan. Hidayah hidayah iman, hidayah taufik. Misal atau kita sebutkan kalau hidayah al irsyad wal bayan itu hidayah yang seorang mendapatkan akses untuk mendapatkan hidayah. Jadi bukan hidayahnya, bukan hidayah yang misalnya apa ya? Kalau kan hidayah ada dua ya. Hidayah ada dua. Ada hidayah taufik, ada hidayah dilalah wal irsyad. Hidayah dilalah wal irsyad seperti dakwah ini, hidayah adalah wal irsyad. Orang dikasih nasihat ini hidayah dilalah wal irsyad, hidayatul bayan. Tapi hidayah taufik, hidayah yang seorang tergerak menuju kebaikan, ini hidayah taufik dan tidak semua orang mendapatkannya. Taib. Hidayatul irsyad wal bayan itu bagi manusia yang dibebani dengan syariat. Wa yahujjatullah ala khalqih allati la yu'adzibu ahadan minhum illa ba'da iqamatiha alaih. Dan di antara bentuk hikmah atau adilnya Allah Azza wa Jalla, Allah sudah menegakkan hujah kepada kita. Jadi Allah sudah jadikan hujah. Ini hujahnya. Nanti kalau di akhirat berpaling, ya tidak mungkin. Kenapa? Ya karena sudah Allah turunkan hujahnya. Sudah diturunkan kitab, sudah turunkan utusan, sudah dikasih jalan akses kita menuju hidayah. Ini hidayah apa? Hidayah irsyad dan juga apa? Bayan. Maka tidak ada dari makhluk Allah, jin dan juga manusia yang mereka bakal bisa menentang Allah di akhirat kelak. Karena semua petunjuk tadi sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhir kita ingat bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Mulk. Allah Azza wa Jalla mengatakan,
Allah Azza wa Jalla mengatakan ketika digambarkan kepada penduduk neraka nanti, maka apa? Dikatakan kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, tidakkah datang kepada engkau nadhir yang memberikan peringatan? Maka mereka mengatakan, qalu bala, mereka mengatakan sudah. Qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa kullama nazzalallahu min syai'. Kata mereka, apa? Qad ja'ana nadhir, sudah datang peringatan, pemberi peringatan yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Akan tapi kami mendustai dia, lalu kemudian mengatakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. In antum illa fi dhalalin kabir. Ya, tidaklah engkau berada kecuali di atas kesesatan yang nyata. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata mereka, kalau seandainya kami dengar ayat-ayat yang dibacakan tadi, wa naqil, dan kami memahaminya, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami bukan termasuk di antara kelompok penduduk neraka sa'ir. Taib. Ya qasalna azani Allah ayyakum rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan dalil au taqula nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Kata Allah Azza wa Jalla supaya jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban Allah Azza wa Jalla. Sedangkan aku sungguh termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau ada yang mengatakan kalau sekiranya Allah memberikanku petunjuk, tentulah aku termasuk orang yang bertakwa. Ini tidak ada lagi orang yang mengatakan demikian. Kenapa? Ya, karena hidayah sudah selesai, petunjuk sudah selesai. Karena petunjuk, irsyad dan juga bayan semuanya sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah juga mengatakan wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami berikan petunjuk, tapi mereka lebih menyukai buta alias sesat dari petunjuk tadi. Yang kita ingat bagaimana Allah menceritakan kaum Samud, kaum Ad, Allah azab mereka. Ya. Ini diazab bukan karena ada sebab, bukan karena tidak ada sebab. Ada sebabnya karena mereka tidak dengar. Nah, hidayah yang Allah turunkan melalui rasul-rasul mereka. Baik. Kemudian Allah juga mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun." Dan tidaklah Allah Azza wa Jalla menyesatkan satu kaum ba'da idh hadahum setelah Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada mereka, kecuali Allah sudah menjelaskan kepada mereka apa yang seharusnya mereka jauhi. Jadi kita ini na'udzubillah min dzalik. Kalau seandainya nanti ada di antara kita yang tersesat dari hidayah, maka bukan salah Allah Azza wa Jalla. Bukan salah Allah Azza wa Jalla. Allah sudah jelaskan semuanya. Allah sudah kasih jalan. Jangan-jangan yang menjadikan kita tersesat ya apa? Selain takdir Allah tentunya. Tapi kalau misalnya nyalahkan Allah ya tidak punya adab namanya. Tapi apa? Tapi ya jangan-jangan karena kita tidak mau buka mata, tidak mau buka telinga dan juga tidak mau buka hati. Ya ini ayatnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan tidaklah Allah menyesatkan satu kaum ba'da idhadahum setelah Allah berikan petunjuk kepada mereka hatta yubayyina lahum ma yattaqun sampai Allah jelaskan dulu kecuali setelah Allah jelaskan terlebih dahulu sebelumnya apa-apa yang harus mereka hindari. Sudah dikasih tahu di depan ada jalan berbatu, jangan lanjut nanti kakimu sakit, tetap lanjut. Ternyata benar. Siapa yang salah? Yang terus jalan. Terus ada yang dikasih petunjuk nanti di depan ada jurang, kita berada di malam hari, cuma satu penerangan, kita tetap lanjut. Siapa yang salah? Ya kita sendiri. Baik. Ikhwas kana azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jenis hidayah yang berikutnya, hidayah taufik wal ilham. Hidayah taufik dan juga ilham. Wa syarhi sadri li qabulil haqqi war ridha bihi. Perhatikan lapangnya hati, lapangnya dada manusia untuk menerima kebenaran, menerima kemudian ridha dengan hal tersebut. Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum diberikan nasihat, kita diberikan nasihat kok malah gedingnya luar biasa. Marahnya luar biasa. Maka apa? Maka ini kita nutup akses sendiri hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih ya, dikasih nasihat orang lain yang mungkin orang lain tidak kita suka atau caranya tidak kita suka, tapi malah kita mikir oh caranya salah, Ustaz. Ini caranya salah. Padahal tugas kita sebagai orang yang dengarkan nasihat, ya tugas kita menerima. Nah, sementara tugasnya orang yang ngasih nasihat, tugas mereka adalah nyari jalan terbaik. Bagaimana cara memasukkan hidayah kepada hati orang lain. Jadi tugasnya masing-masing. Jangan ngambil tugas orang lain. Kita tugasnya mendengar, tugasnya menerima, itu tugas kita. Sementara tugas orang yang nasihatin kita, ya tugas mereka nyari jalan terbaik. Kalau mereka salah jalan, ya bukan apa? Bukan kok lantas menjadikan kita ya sudah karena jalannya salah, saya tidak mau terima. Saya tidak mau terima. Ini maka nutup akses hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah mengatakan, sungguhnya manusia itu berada dalam kebaikan.
berada dalam kebaikan selama di tengah-tengah mereka ada orang yang gemar menasihati. Jadi kalau ada orang yang atau teman kita yang masih sering nasihatin kita, baik secara langsung atau tidak langsung, nyinggung status atau tidak nyinggung status, dia itu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ya karena di antara tanda kebaikan satu kaum itu kalau masih ada orang yang gemar memberikan nasihat. Walaupun mereka tidak ngamalkan sendiri, itu bukan tugas kita. Mereka tidak ngamalkan, tugas itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tugas kita yang terima saja. Oh, ini hidayah. Ini pelajaran, ini ibrah dan lain sebagainya. Baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida." Barang siapa yang Allah berikan yang Allah sesatkan, maka falan tajida lahu waliyan mursyida. Maka tidak akan pernah engkau jumpai waliyan mursyida. Seorang yang akan menolong dan juga memberikan petunjuk. Baik. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Afa man zuyyina lahu su'u amali fara'ahu hasana." Maka apakah orang yang jadikan setan jadikan menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu ia meyakini pekerjaan itu baik. Ini banyak ya orang yang buta dengan hal tersebut. Alias ngelihat keburukan yang dia kerjakan, oh, ini baik ini. Ini baik. Seorang suami berperilaku kasar kepada istrinya menganggap oh ini sebuah kiwamah, sebuah kepemimpinan yang Allah turunkan kepada saya. Padahal akhlaknya buruk. Padahal etikanya kasar, lisannya kasar, tangannya mudah mukul istrinya dan lain sebagainya. Begitupun sebaliknya pasangan, istri misalnya menganggap ini sebagai sebuah hal yang baik. Padahal bentuk ketidaktaatan kepada suaminya dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menjadi penerus syaitan, yaitu menganggap satu perbuatan yang kita anggap baik. Padahal itu sebenarnya buruk. Baik. Fa innallaha yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah memberikan kesesatan kepada yang dikehendaki dan petunjuk kepada mereka yang dikehendaki. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Dan Allah juga mengatakan laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Bukan kewajiban menjadikan mereka mendapatkan petunjuk, akan tapi Allah yang memberikan petunjuk siapa yang dikehendakinya. Ini menjadi pelipur lara ya bagi orang yang nasihatin orang lain, bagi orang yang memberikan wejangan kepada orang lain kok tidak diterima. Ya kita bacakan ayat ini laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukanlah kewajibanmu untuk memberikan petunjuk kepada mereka, kan tapi Allah yang berhak memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah mengatakan walau syi'na la'ataina kulla nafsin huda. Kalau kami kehendaki, saya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Taib, artinya tidak semua dari kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyak bersyukur. Allah mengatakan yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biidznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah Azza wa Jalla berikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula lah Allah mengeluarkan orang-orang tadi dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Taib. Oleh karena itu amara subhana ibadahu kullahum ayyas'aluhu hidayatuhum as-siratal mustaqim. Oleh karena Allah perintahkan kepada kita, Allah tunjukkan kepada kita hidayah itu tidak semerta-merta datang kepada kita. Tapi Allah berikan jalannya agar kita minta setiap hari. Kullayaumin walailatin, setiap hari dan malam di salat 5 waktu kita. Wasaha fi sunnatin nabawiyyah Nabi SAW da'awatin katsiratin fiha su'alullahi al-hidayata was-sabata was-salah was-sadad wa taufik. Dan telah sahih valid dari sunnah Nabi SAW, beliau mengajarkan doa yang banyak sekali yang isinya permintaan hidayah, permintaan kukuh istiqamah, permintaan diperbaiki oleh Allah, permintaan agar berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, wa su'aluhu al-wiqayata minad dhalal, diberikan perlindungan dari kesesatan, wa zaighal qulub, dan berpalingnya hati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan palingkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Wa huwa amrun biyadihi subhanahu wa ta'ala. Ini urusan yang hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah berikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dan sesatkan siapa yang dikehendaki. Kata Allah, "May yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratal mustaqim." Siapa yang dikehendaki akan disesatkan dan siapa yang dikehendaki akan Allah jadikan di atas jalannya lurus. Yang keempat, hidayah kepada surga dan neraka nanti pada hari kiamat. Yaitu amal hidayatu ilal jannah faqad akhbarallahu azza wa jalla an ahliha annahum yaquluna hina tatimmu alaihimun ni'mah bidukhuliha.
Adapun hidayah ke surga, maka Allah kabarkan tentang ahli surga atau tentang penduduk surga, bahwasanya mereka akan mengatakan ketika sempurnanya nikmat mereka dengan masuk surga, maka apa? Maka Allah berikan petunjuk kepada mereka untuk mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan kami petunjuk. Ini kita mampu masuk surga Allah Azza wa Jalla ya karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita termasuk nanti insya Allah golongan yang akan mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kemudian wa amal hidayatu ilan nar fayaqulu subhana. Adapun hidayah ke surga atau hidayah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para penduduk neraka, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan usyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Diperintahkan kepada malaikat kumpulkan orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah min dunillah dari selain Allah Azza wa Jalla fahduhum ila siratil jahim. Tunjukkan kepada mereka jalan menuju neraka. Jadi tidak berhenti di dunia. Di surga Allah Azza wa Jalla orang yang berbuat baik akan memetik pahalanya itu kepada surga Allah Azza wa Jalla. Jadi ditunjukkan ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Inna tafakkural abdi fi hadzal ismil azim, sungguhnya perenungan hamba terhadap nama yang mulia ini wa ta'ammulihi fi dalalatihi, terus menyerapi makna kandungannya, yukshafu lil abdi an syiddati iftiqarihi wa tirarihi ila rabbih fi kulli ahwalih. Nah, akan memberikan petunjuk clue kepada kita. Kita ini butuh sekali dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan kita. Wa jami'i syu'uni diniyah wa dunyawiyah. Urusan dunia, urusan agama, urusan ukhrawi, urusan akhirat semuanya butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Bi ayyahdiyahu ila salihi amri. Untuk diberikan tunjuk mana yang terbaik dari urusannya. Tentang dunia kita, pekerjaan yang menghasilkan manfaat bagi kita, dunia dan lain sebagainya. Ini diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu. Kita butuh dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyaqiyahu minal inhiraf wad dhalal, dan agar Allah hindarkan kita dari kesesatan dan juga apa? Nah, dan juga kesesatan. Baik. Ikhwasan azani Allah wa iyyakum rahimana rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan walamma kana al-'abdu fi kulli halin muftaqiran ila hadhil hidayah fi jami'i ma ya'tihi wa yadaru. Kata Ibnu Taimiyah, dan ketika seorang hamba butuh kepada hidayah ini dalam setiap perkara, setiap hal, fi jami'i ma ya'tihi wa yadaru, untuk setiap hal yang harus dia kerjakan atau harus dia tinggalkan, min umurin qad ataha ala ghairi hidayah, dari hal-hal yang dia lakukan tanpa hidayah, fahuwa muhtajun ila taubati minha. Nah, kalau kita sudah tahu butuhnya kita terhadap hidayah, sementara kita pernah berbuat atau melakukan sesuatu dengan tanpa hidayah Allah Subhanahu wa taala, fahuwa muhtajun ila taubati minha, maka dia dituntut untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa umurin hudiya ila asliha duna tafasiliha, dan seorang hamba selalu membutuhkan selain itu dari perkara yang dia diberikan hidayah kepada pokoknya saja tanpa perincian, atau diberikan hidayah kepada hal tersebut dari satu sisi tanpa sisi yang lainnya, maka dia butuh hidayah tambahan untuk meroleh kesempurnaannya. Misal, kita ini sudah diberikan hidayah Islam oleh Allah Azza wa Jalla, tapi kita belum minta apa? Belum tentu menjadi seorang yang apa? Seorang yang rajin sholat, seorang yang rajin bersedekah, seorang yang rajin mengerjakan perbuatan sunnah dan lain sebagainya. Maka jangan berbangku tangan. Kita minta hidayah Allah agar diberikan kesempurnaan. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan makna, tidak tahu ini akan dikutip atau tidak, beliau menyebutkan bahwasanya hidayah ada dua macam. Ada hidayah ketika seorang hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim, kenapa kok seorang muslim, seorang mukmin, bahkan orang yang paling soleh sekalipun tetap mengatakan ihdinas siratal mustaqim dalam surah Al-Fatihah, maka dikatakan hidayah itu dua macam. Ada hidayatun fit thariq, ada hidayatun ila thariq. Ada hidayah menuju jalan yang benar tadi, ada hidayah agar tetap berada di atas jalan yang benar. Kita sudah berbuat kebaikan, sudah Islam sejak lahir alhamdulillah, tapi kita butuh hidayah agar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menjalankan ketaatan, tapi kita butuh hidayah agar senantiasa berada di atas ketaatan tadi. Baik. Kemudian wa umurin huwa muhtajun ila ayyah sulalahu minal hidayah fiha fil mustaqbal mislu ma hasalalahu fil madi
wa umurun huwa khalin an i'tiqadin fiha wa huwa muhtajun ila hidayati fiha. Dan dari hal yang dia butuhkan hidayah di waktu yang akan datang seperti yang dia dapatkan pada waktu yang telah berlalu. Dulu didapatkan hidayah, kita tetap butuh hidayah sampai nanti akan datang sampai akhir hayat kita. Dan dari hal-hal yang kosong dari keyakinan di dalamnya, maka dia butuh untuk diberi hidayah kepadanya. Dari yang sebelumnya sholatnya biasa-biasa saja, kita butuh hidayah agar diberikan kekhusyuan. Terus kemudian dan cara mendapatkan hidayah dengan cara apa? Ya dengan cara berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan malah nyari yang lain. Sholatnya kurang khusyuk, misalnya saya sholatnya kurang khusyuk. Malah apa? Nyari semedi, nyari bertapa. Makanya jauh daripada jarupang daripada api. Kita nyari satu hal yang urgent hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka malah dari jalan yang sesat, dari jalan umat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwan sekalian azani Allah wa iyyakum rahiman wa rahimakumullah. Wa umurin lam yaf'alha fa huwa muhtajin la fi'liha ala wajhil hidayah. Dan perkara-perkara yang kita belum sempat lakukan, ketaatan yang belum sempat kita kerjakan, kita butuh hidayah untuk mengerjakannya. Ila ghairi dzalika min anwa'il hajati ila anwa'il hidayah. Dan semua hal yang kita akan pasti butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Faradallahu alaihi ay yas'alahu hadhihi hidayah fi afdhali ahwali. Dan Allah mewajibkan agar hamba meminta hidayah-hidayah tadi di waktu yang paling baik, yaitu sholat. Dan berkali-kali dalam sehari semalam. Maqad bayyana anna ahla hadhihi ni'mah mughayyaruna lil maghdubi alaihim al-yahuda wan nasara ad-dhalin. Dan Allah juga menjelaskan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan nikmat hidayah ini berbeda, sangat jauh berbeda dengan orang-orang yang Allah murkai, Allah benci, yaitu siapa? Orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Dan semoga Allah Azza wa Jalla ihdina ilaika siratal mustaqim. Ya Allah berikan tunjuk kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang yang kau berikan nikmat dan bukan jalan orang yang kau benci atau orang yang tersesat. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kami dan juga untuk antum sekalian. Semoga Allah berikan hidayah hingga akhir hayat kita dan kita menghadap Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan nanti di hari kiamat di surga Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Baik, jika ada pertanyaan berkaitan monggo dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bisa juga. Jadi hidayah itu bisa disebut dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk rahmat Allah bentuknya sangat banyak sekali. Dan Allah Azza wa Jalla atau Nabi SAW mengatakan inna lillahi mi'atu rahmat. Sungguh Allah punya 100 bagian rahmat. Dan Allah Azza wa Jalla turunkan satu di muka bumi ini dengan satu di muka bumi dan 99 rahmat di akhirat nanti. Dan di antara bentuk rahmat ya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu yang dimaksud dengan rahmat adalah kasratul khair, banyak kebaikan. Wallahu taala dan hidayah termasuk di antara jenis kebaikan tadi. Demikian. Wallahu taala. Kita cukupkan sampai sini. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.